Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. InsyaAllah kita lanjutkan kajian fikih muamalat, masih tentang al-'ariyah. Ariyah artinya ibahatul intifa'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi bisighatin, yang artinya al-ariyah adalah membolehkan, untuk kita membolehkan seseorang ke orang lain untuk memanfaatkan benda yang halal untuk dimanfaatkan. Ada benda yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti misalkan sebagian alat-alat musik yang diharamkan dalam Islam, tidak boleh kita pinjamin, ataupun apapun yang tidak boleh, benda-benda yang tidak boleh dimanfaatkan. Jadi membolehkan untuk memanfaatkan dengan sesuatu yang halal untuk diambil manfaat. Syarat yang selanjutnya ma'a baqa'i 'ainihi, serta kekal ainnya ataupun ainnya masih utuh. Jadi bendanya itu yang dipinjamin itu masih utuh, tidak habis ketika dimanfaatkan, seperti lilin. Saya pinjamin lilin semalam, sudah malam dibakar habis. Itu bukan pinjamin tuh, ngabisin. Kalau meminjamkan, syaratnya benda yang dipinjamkan harus masih utuh ketika dimanfaatkan. Kemudian di syaratnya bisighatin, harus dibarengi dengan syirat ataupun ijab dan qabul. Kemudian untuk malam ini kita membicarakan tentang syurutul mu'ar. Kemarin syurutul mu'ir, syarat si orang meminjamkan sudah. Kemudian syarat yang minjam, orang yang minjam juga sudah. Sekarang syarat benda yang ingin dipinjamkan ke orang lain untuk dimanfaatin. Syurutul mu'ar, syarat al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Syurutul mu'ari arba'ah, syarat benda yang ingin dipinjamkan ke orang lain untuk dimanfaatkan, syaratnya 4. Yang pertama, an yastafidal musta'ir manfa'atah. Syarat pertama, bahwa benda itu bisa memberi manfaat untuk si yang minjam. Jadi kalau misalkan kita pinjamkan seperti misalkan kita pinjamin keledai yang sudah tua, sudah keok-keok, kalau dikendarai bakal jatuh, menikmati. Ini kita pinjamin buat apa? Nggak bisa dimanfaatkan sama musta'ir. Musta'ir orang yang minjam, setelah dia pinjam itu keledai punya kita, buat apa dia? Ataupun kita pinjamkan yang benda rusak ke orang lain. Kecuali benda itu ada kemungkinan untuk bermanfaat ke depan. Memang sekarang nggak bermanfaat, tapi misalkan ini motor kita pinjamin lagi rusak, boleh, walaupun rusak boleh, karena ntar boleh kita benerin, sudah jadi lagi. Jadi yang tidak boleh kita pinjamkan benda yang si musta'ir tidak bisa mengambil manfaat di situ. Artinya seperti misalkan keledai yang sudah tua, manfaat keledai untuk dikendarai. Kemudian kita pinjamkan keledai punya kita ke orang lain yang sudah tua, sudah lumpuh. Ini mau diapakan itu keledai? Seperti ini tidak sah. Tidak sah akad peminjaman jika yang dipinjamkan benda
yang musta'ir tidak bisa memanfaatkan. Kecuali benda yang memang sekarang tidak bermanfaat, tidak bisa diambil kemanfaat, tapi kemungkinan ke depan bisa. Seperti kita pinjamkan misalkan keledai untuk dikendarai yang masih kecil, tapi kemudian dikasih makan suatu saat bakal besar jadi. Ataupun motor yang rusak kita pinjamkan ke orang lain, boleh? Karena setelah dipinjamkan itu motor dibenerin sudah bisa diambil manfaat sama musta'ir. Kemudian wa an takuna mubahatan. Syarat yang selanjutnya, manfaat harus manfaat yang mubah. Artinya manfaat yang manfaatnya halal. Benda-benda yang ingin dipanjamkan seperti tadi, benda yang halal untuk dimanfaatkan, bukan haram. Seperti misalkan kita pinjamkan emas buat emas kalung emas, ataupun cincin emas buat laki-laki. Ini saya pinjamkan buat kamu pakai. Enggak boleh pinjam, enggak sah. Tidak sah akad meminjamkan seperti misalkan emas buat laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Laki-laki haram pakai emas, kalau perak boleh. Nah, sekarang kita punya emas, cincin emas di rumah, kita pinjamkan ke orang lain yang laki-laki untuk dipakai. Nah, enggak boleh. Tidak sah. Tapi kalau ia pinjam buat istrinya, ini boleh saya pinjam cincin ini buat istri saya, boleh. Buat istri, kalau perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya wa an takuna maqsudah. Manfaat itu adalah manfaat yang ditujukan. Jadi memang manfaat utama. Ada benda kadang-kadang dipinjamkan seperti meminjamkan palu untuk hiasan misalkan. Ini saya pinjamin palu buat hiasan. Buat apa palu? Bukan. Jadi yang manfaat dari benda, syaratnya benda yang ingin dipinjamkan untuk manfaat utama dari benda itu. Dan kalau misalkan palu, ini saya pinjamin palu buat apa? Buat hiasan di rumah, nggak boleh dipakai. Nggak ngapain pinjam seperti itu? Ribut. Ataupun misalkan kita pinjam uang dinar, kalau dulu ada uang dinar, uang emas, dipinjamkan uang dinar untuk hiasan. Nah, enggak boleh. Karena tujuan dinar pada dasarnya sebagai uang, sebagai alat tukar, bukan untuk jadi hiasan. Misalkan palu tujuan utama untuk dipakai buat bangunan. Ini sekarang apa kita syaratkan? Ini saya pinjamin palu buat apa? Buat di hiasan rumah, digantung depan rumah. Nah, ini bukan. Nah, itu bukan tujuan utama. Jadi syarat benda yang dipinjamkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan yang manfaat utamanya. Kemudian yang terakhir wa an yakuna al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Kemudian untuk syarat terakhir ketika mengambil manfaat dari benda tadi, syaratnya harus bendanya masih utuh. Artinya kalau kayak lilin tadi, kita pinjamin lilin untuk dibakar, nggak boleh pinjam, habis soalnya. Habis bendanya tidak utuh ketika dimanfaatkan. Kita pinjamkan nasi, nah ini Pak saya pinjam beras, saya pinjam ataupun nasi ini saya pinjam buat apa? Buat dimakan. Nah, enggak boleh, tidak sah, itu bukan pinjaman, itu minta sedekah. Nah, kalau pinjaman syaratnya ketika dimanfaatkan bendanya masih utuh. Inilah 4 dari syarat benda yang ingin dipinjamkan. Yang pertama, benda yang bisa dimanfaatkan sama musta'ir. Yang kedua, manfaatnya itu manfaat yang dimubah, halal, bukan seperti tadi kita pinjamkan emas, cincin emas buat laki-laki buat dipakai sama dia, haram. Kemudian yang selanjutnya, manfaatnya harus manfaat utama. Tidak boleh manfaat yang bukan utama. Seperti tadi, kita pinjamin palu buat hiasan. Palu tujuan utama bukan hiasan. Nah, kemudian yang terakhir, syarat terakhir, benda-benda yang ketika dimanfaatkan
ataupun ketika dipakai tidak menghabiskan benda itu. Artinya benda masih utuh ketika dimanfaat. Ini syarat. Adapun benda ketika dimanfaatkan bakal habis, tidak sah dipinjamkan. Karena tujuan dari meminjam yang pada dasarnya cuman untuk membolehkan orang lain untuk ngambil manfaat, bukan menghabiskan benda itu. Kemudian syaratu sighatil ariyah. Adapun syarat sighat, ini akad ataupun ijab kabul. Ijab kabul dalam akad pinjam meminjam, syaratnya harus lafzun yus'iru bil idzni fil intifa'. Harus ada ucapan dari orang yang meminjamkan barang, yang punya barang, yang isinya ucapan yang isinya adalah memberikan izin orang lain untuk mengambil manfaat. Ini pakai ini pulpen buat kamu, HP ini pakai buat kamu. Itulah bagian dari ariyah. Ataupun boleh juga bi talabihi, dengan ada permintaan dari orang lain untuk minta ini buku ini boleh saya pakai. Saya mau pakai buku ini sebulan, boleh nggak saya pakai? Jadi ada permintaan dari orang yang pinjam, kemudian dia lafazkan, ya silahkan pakai. Ataupun dia nggak ngucapin apa-apa, dia ambil buku dikasih ini nih, sudah. Ini cukup adalah syarat sighat, artinya harus ada izin dari yang punya barang untuk dimanfaatkan barangnya oleh orang lain. Untuk contohnya misalkan ayyaqula Zaid li Ammar, misalkan si A berkata untuk si B, a'artuka hadha thawb, saya pinjamkan ini pakaian untukmu, litalbasahu, untuk kamu pakai. Ini baju ini saya pinjamkan buat kamu untuk kamu pakai. Kemudian si yang minjam berkata qabiltu, sudah saya terima, atau langsung diambil. Sudah. Nah, insyaallah untuk besok kita lanjutkan pembahasan yang baru, yaitu pembahasan al-ghasab. Al-ghasab ini artinya mengambil hak orang lain tanpa izin. Enggak, bukan saksi. Ini bukan pembahasan hutang juga. Ini kita lagi ngebahas masalah pinjam barang. Pinjam barang. Bapak punya ke toko ataupun punya rumah, pinjemin buat orang lain. Ini pakai rumah ini, ataupun buku, HP, ini HP saya pinjam, udah pakai aja buat. Ini pembahasan yang kita bicarakan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.